Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Priyatama Ramadan S dari kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan tugas sejarah Indonesia saya yang berjudul Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia. Gak usah lama-lama, mari kita langsung ke videonya. A few moments later. A. Proses masuknya Islam ke Indonesia. 1. Sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia. Masuk dan berkembangnya pengaruh agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia diperkuat dengan beberapa sumber berita sejarah, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber-sumber berita tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Sumber dalam negeri. Pertama, penemuan sebuah batu bersurat di Leran dekat Gresik. Batu bersurat ini menggunakan huruf dan bahasa Arab yang sebagian tulisannya telah rusak. B. Berita Arab. Hal ini sesuai berita dari dinasti Tang, yaitu pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya untuk mengisi bahan bakar, kemudian ke Cina. C. Berita Persia. Hal ini karena di Indonesia ada aliran tasawuf seperti di Persia atau Iran. D. Berita India atau Gujarat. Dengan alasan unsur Islam di Indonesia menunjukkan kesamaan yang ada di beberapa India dan bentuk nisan Malik As-Saleh menyerupai bentuk batu nisan di India. E. Berita Cina. Berita ini berhasil diketahui melalui catatan dari Ma Huan, seseorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Zheng Ho. 2. Proses Islamisasi di Indonesia. Proses penyiaran agama Islam di Indonesia dilakukan berbagai cara, seperti perdagangan, perkawinan, politik, pendidikan, kesenian, dan tasawuf, sehingga mendukung meluasnya agama Islam. A. Melalui perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting, sebab di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. B. Melalui perkawinan. Perkawinan putri bangsawan dengan pedagang Muslim dilakukan secara Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat, atau perkawinan antara pihak Islam dan pihak yang belum Islam. C. Melalui tasawuf. D. Melalui pendidikan. E. Melalui seni budaya. F. Melalui dakwah. 3. Jalur penyebaran Islam di Indonesia. Penyebaran Islam terjadi lewat hubungan dengan sesama pedagang dan kontak dengan penduduk setempat selama berdiam di sebuah kota pelabuhan, hingga akhirnya menyebar ke seluruh Indonesia. 4. Bukti-bukti proses interaksi masyarakat dengan tradisi Islam di Indonesia. B. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, pada muara sungai Pasangan atau Pasai. Sebenarnya kerajaan Samudra Pasai sudah ada sejak tahun 1128 dengan nama Kerajaan Samudra. Pendirinya adalah Nasimuddin Al-Kamil dari Mesir. 2. Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Menghayat Shah setelah berhasil melepaskan diri dari Kerajaan Pedir. Kerajaan Aceh kemudian diperintah oleh Sultan Alauddin Riyad Shah. 3. Kerajaan Demak.
Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak berdiri pada abad ke-16 berkat perjuangan dan usaha Pangeran Jibun atau Raden Patah. 4. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir dengan mengalahkan Arya Panangsang. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini tidak ada hubungannya dengan kerajaan Mataram dari zaman Hindu-Buddha. 6. Kerajaan Banten. Semula Banten merupakan daerah kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran. Banten kemudian disebut dan diperintah oleh Fatahillah dari Demak pada tahun 1552. Fatahillah menyerahkan Banten kepada putranya Hasanuddin. 7. Kerajaan Cirebon. Pada masa kekuasaan kerajaan Pajajaran sekitar abad ke-16 Masehi, Cirebon merupakan salah satu daerah kekuasaannya. Selanjutnya, Cirebon berada di bawah pengaruh Kesultanan Demak. 8. Kerajaan Goa Talo, Makassar. Di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16 terdapat banyak kerajaan, tetapi yang terkenal adalah Goa, Talo, Wajo, Bone, Sopeng, dan Luwu. Dengan adanya dakwah dari Datuk Kri Bandang dan Datuk Sulaiman, Sultan Alauddin atau Raja Goa masuk Islam. The next day later. Sekian dari saya tentang penjelasan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia. Jika salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.